Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Baik sahabat inovasi, masyarakat sejak dulu mayoritas sebagai petani. Seiring pertumbuhan penduduk yang tinggi, banyak lahan pertanian dialihfungsikan ke industri. Pemanfaatan sistem hidroponik NFT, nutrien film teknik, untuk di lahan terbatas dapat dilakukan dengan perancangan alat sistem pengairan otomatis. Nah, bagaimana caranya? Baik, saat ini telah hadir bersama kita mahasiswa inovatif Niko Wahyudi dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Elektro Universitas Tridinanti Palembang. Selamat datang Niko. Terima kasih Mbak Derika. Iya, undangannya. sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana sekarang pelajaran di Unanti? Udah tatap muka atau masih daring? Iya, tatap muka tapi enggak seluruhnya, kemungkinan 80% lah. 80% ya. Iya, tapi alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Udah mulai kondisi new normal ya. Tapi ya tetap mematuhi protokol kesehatan. Iya, gitu. tetap prokes ya. Iya, sip. Baik Niko, ini inovasinya luar biasa ya. Alhamdulillah Mbak. Iya, baik, bisa dijelaskan apa sih latar belakang munculnya ide inovasi ini? Sebenarnya Corona ini kan banyak aktivitas masyarakat untuk bersosial itu semakin dibatasin gitu kan, karena akibat Corona ini. Nah, dari sejak itu muncullah ide-ide, terutama teman-teman dekat saya itu banyak beraktivitas di rumah, ya salah satunya itu membuat mini hidroponik gitu di rumah kan. Nah, di situ sebenarnya hidroponik ini coba-coba sama teman kan, ibaratnya itu untuk meluangkan waktu lah. Sebelum, kalau di kampus kan kami belajarnya secara daring gitu kan. Nah, jadi untuk memanfaatkan itu di waktu luang, kami membuat semacam mini hidroponik gitu. Nah, dari ide-ide tersebut ya muncullah sebuah inovasi ini untuk dikembangkan lagi. Secara umum kan masyarakat di Palembang ini menggunakan hidroponik itu secara kontinu, menggunakan pompa air secara terus-menerus selama 24 jam. Nah, untuk mengatasi tersebut maka muncullah ide saya untuk menggunakan air itu secara terbatas lah istilahnya kan, agar air tersebut terkontrol dengan baik. Nah, salah satunya menggunakan sistem otomatis dengan bisa pengaturan itu secara real time gitu. Jadi metodenya yang dipakai? Metode yang dipakai itu sebenarnya kalau misalkan di hidroponis ini panas gitu di dalam di sebuah alat yang saya buat ini sebenarnya ada dua penampungan misalkan. Satu itu bak untuk sirkulasi air ke tanaman hidroponik secara real time, dan satunya itu bak penampungan untuk misalkan di bak satu ini kekurangan nutrisi atau air gitu. Jadi otomatis otomatis misalkan satu nutrisi ini habis, maka secara otomatis di bak ini akan mengalirkan ke sini gitu. Bak satunya. Ya, bak satunya. Jadi kita tidak perlu memantau terus-menerus gitu. Jadi nggak menggunakan pompa? Menggunakan pompa. Masih tetap menggunakan pompa. Tapi memang nggak 24 jam seperti itu ya? Dia secara real time. Jadi dalam 1 jam itu cuma menghidupkan 5 menit, 10 menit bisa gitu. Seperti itu. Tapi selama misalkan waktunya itu 10 menit, dia sirkulasinya ke tanaman hidroponik itu selama 5 menit. Terus setelah 15 menit mati pompanya itu. Otomatis mati. Iya, terus nanti 15 menit ke depan hidup lagi gitu. Tapi berarti dia dikontrol ini ya, waktunya dikontrol ya. Menggunakan dan ada sensor juga ya. Sistem Arduino dia. Arduino ya. Iya, sistem Arduino.
Jadi tujuan dari sistem ini untuk meminimalisir penggunaan pompa tadi ya? Ya, dan juga bisa mengontrol nutrisi itu supaya berjalannya itu secara normal Normal gitu. ya. Iya. Oke, luar biasa. Baik, ini siapa saja sih yang terlibat dalam inovasinya? Yang pertama itu sebenarnya alat ini kerja sama teman untuk bantuan lah istilahnya. Iya. Terus yang terlibat pemikiran istilahnya itu solusi, saran itu saya ucapkan terima kasih kepada pembimbing satu saya, khususnya Pak Insinyur Haji Yuslan Basir, Magister Teknik, dan pembimbing kedua itu Pak Muhammad Husni Syabani, Sarjana Teknik, Magister Teknik, yang sudah memberikan arahan dan juga bimbingannya, sehingga alat saya ini alhamdulillah selesai. Iya, saat ini sudah terpakai? Saat ini mungkin bisa digunakan di program studi teknik elektro. Di situ? Iya. Belum ada diaplikasikan ke tempat lain atau direplika mungkin ke jurusan lain? Mungkin bisa dikembangkan lagi oleh Bisa ya? teman-teman yang ingin mencoba gitu, bisa Dibuat sama ya? iya kerjasama, bisa ke program studi teknik elektro untuk datang ke sana gitu. Iya, jadi keuntungannya menggunakan yang model lama, hidroponik model lama kan pakai pompa 24 jam ngalir terus airnya. Secara kontinu gitu kan. Kontinu 24 jam, kalau nggak dicabut pompanya ya tetap ngalir ya kan. Dibandingkan dengan sistem yang pakai Arduino ini ya karena meminimalisir kerja pompa tadi ya, Iya, hemat benar. listrik tentunya ya. Hemat listrik juga. Iya. Dan juga di sini bisa tidak menggunakan listrik juga bisa sebenarnya. Jadi alat ini juga bisa menggunakan sistem panel surya gitu. Oh, bisa Iya, menggunakan bisa. panel surya. Iya. Jadi bisa listrik bisa, panel surya juga bisa gitu. Iya, luar biasa. Berarti nanti kami tunggu yang panel suryanya. Ya, itu sebenarnya alatnya sudah dipasang panel surya. Yang ini pakai panel surya? Iya. Oh, nggak pakai listrik jadi ini? Enggak. Jadi bisa untuk menyimpan suplai baterai, energinya dia pakai baterai. Oh, dia menyimpan saja ya? Oke. Jadi misalkan waktu hujan atau apa, energi yang dalam panel surya kan otomatis habis kan? Iya. Nah, bisa menggunakan energi dari listrik bisa gitu. Iya, jadi bisa dikombinasikan. Iya, kombinasi. Iya, luar biasa. Baik, ini dampaknya bagaimana setelah adanya inovasi? Kemungkinan untuk secara khusus ya, Iya. yang saya buat ini untuk masyarakat mudah-mudahan bisa meringankan pekerjaan mereka gitu. Iya. Yang tadinya istilahnya melihat secara terus-menerus, dikontrol terus kan, di hidroponik lah secara luas di masyarakat khususnya di Palembang. Dengan adanya sistem otomatis ini nggak perlu setiap jam atau apa untuk memantaunya gitu. Iya, membutuhkan waktu. Iya, karena kan secara khusus kan kita masyarakat orang Palembang ini banyak pekerjaan-pekerjaan yang lain gitu kan. Selalu sibuk kan ya? Iya. Banyak gawi kan? Banyak gawi. Iya, baik. Apa sih harapan kedepannya terhadap inovasi? Yang saya harapkan khususnya untuk teman-teman mahasiswa ya, Mbak, semoga dengan adanya inovasi yang saya buat ini bisa teman-teman kembangkan lagi untuk kedepannya, ya kalau bisa diproduksi secara besar-besaran gitu ya, untuk dimanfaatkan untuk masyarakat yang sangat membutuhkan kan. Gitu. Luar biasa. Apalagi kalau tanamannya itu tanaman hortikultura ya, Iya. yang memiliki daya jual tinggi. Iya, daya jual tinggi gitu betul kan. sekali. Mungkin dimanfaatkan oleh petani ya. Iya, petani. Ya khususnya kan petani itu kalau secara konvensional kan untuk bertani biasanya menyangkul segala macam. Nah, untuk biasanya menggunakan lahan yang luas kan. Iya. Nah, dengan adanya hidroponik ini kita bisa menggunakan lahan terbatas ya di perkarangan rumah bisa untuk menggunakan sistem hidroponik ini kan. Iya, betul dan sekali. juga hemat tempat juga lah, hemat lahan gitu. Betul. Iya, luar biasa, sangat menarik dan sangat menginspirasi pemirsa di rumah ya. Oke Niko, mungkin ada kesan dan pesan yang ingin disampaikan kepada sahabat inovasi di rumah, silakan. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Trinanti Palembang dan juga Wakil Rektor yang sudah hadir dan dosen juga hadir tadi.
Khususnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Yuslan Basir, Magister Teknik, dan juga Bapak Muhammad Husni Syabani, Sarjana Teknik dan Magister Teknik, yang sudah mensupport, memberikan saran, masukan, sehingga saya bisa datang ke podcast ini dan juga luar gitu, biasa dukungan ya. dan support dari Iya benar, sangat dari membantu sahabat-sahabat sekali ini. lah istilahnya, memberikan ilmu kepada khususnya ke saya gitu. Iya, luar biasa Ya. Niko. Terima kasih banyak Niko ya atas Ya, kehadirannya di sama-sama, podcast Mbak. kami di One Day One Innovation. Tetap terus menginspirasi sahabat inovasi di rumah ya Niko. Iya, siap. Iya, dan tetap terus berkarya. Iya. Kami tunggu inovasi-inovasi selanjutnya dari Universitas Trinanti Palembang ya. Ya. Baik. Sahabat inovasi membangun sebuah sistem yang berbasis Arduino yang akan difungsikan untuk kegiatan pengairan otomatis yang dapat mengatur penyiraman tanaman dalam kondisi yang tepat serta mengatur pemberian nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan tanaman pada tanaman hidroponik dapat menjadi sebuah terobosan baru dan dirasakan sangat bermanfaat. Baik sahabat inovasi, untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar pada podcast kami di One Day One Innovation dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Kita juga masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Demikian sahabat inovasi, salam inovasi.